penyebabnya. Nggih. Padahal sebenarnya nggak betul juga. Yang penting pertama gini, kanker itu sebenarnya terjadi karena siklus sel yang bermasalah. Jadi sel itu punya siklus, pertama dia tumbuh dulu. Begitu dia tumbuh, dia akan jadi sel remaja. Jadi sel yang dewasa dan dia mulai bisa bekerja. Setelah bekerja, dia mulai tua dan dia akan membunuh dirinya sendiri dan akan mengeluarkan hormon untuk menumbuhkan dan merangsang untuk tumbuh sel yang baru. Dan itu harus berputar terus selama hidup kita. Nah, pada pasien-pasien kanker yang bermasalah adalah siklus tadi berubah total. Karena suplai makanan yang kurang, suplai yang kurang bagus, si sel tadi akhirnya tidak bisa membunuh dirinya sendiri dan tidak bisa mengeluarkan hormon untuk dan untuk perintah human growth hormone tadi. Akhirnya selnya jadi 3 sel, ada sel yang sel zombie, ada sel kanker, ada sel yang dia mati terlalu cepat. Akhirnya lama-kelamaan sel kita semakin berubah sifat, nggak bisa menumbuhkan sel yang baru. Nah, sebenarnya kan sepele, terjadi karena masalah suplai makanan, masalah di awalnya, di waktu sel itu pertama tumbuh. Nah, makanya jadi sebenarnya sesuai penelitian, sel itu akan tumbuh dan bisa beregenerasi minimal waktunya dia 6 bulan. Nah, setelah bisa melewati 6 bulan tadi, sel-sel itu akan mulai sehat kembali dan tumbuh dia. Nah, yang kita upayakan apa untuk sel pasien-pasien kanker? Tidak ada masalah. Kenapa? Sarankan saja pasiennya konsumsi DVB dan Dekol rutin. Tapi saran saya untuk pasien yang bermasalah penyakit kronis kanker tadi, Dekolnya bisa diminum pagi hari, DVB-nya pagi hari, Dekolnya bisa 2 kali, jangan 1 kali, 2 kali. Nggih. Supaya nanti sel-selnya dapat makanan cukup banyak dan dia mulai tumbuh. Di bulan ke-6 pasiennya pasti akan lebih nyaman nanti. Nah, nanti kapan dok pasien kanker itu bisa membaik? Pasien kanker itu kalau diterapi dengan baik, pola makannya bagus, dibantu dengan nutrisi sel yang kita punya, minimal dia dalam 1 tahun sudah mulai banyak perbaikan. Nanti kita lihat dari marker tumornya. Kalau pasien kanker memang dinyatakan bisa sembuh di tahun ke-7, Pak. Kalau di tahun ke-7 marker tumornya 0, kondisi pasien membaik, itu bisa dikatakan dia survive. Oke, nanti kalau memang perlu pendampingan seperti itu, nanti ke depannya saya akan ada nomor WA khusus dan sebagainya, bisa konsultasi nanti ke depannya. Oke, gitu nggih. Ada yang tanya lagi? Baik, banyak kali ini tanyanya ya. Iya. Ini harus Bentar, terlalu Bu. khusus Razak ini. Ini daerah kami sedang wabah chikungunya. Apakah DVB dan Dekol dapat membantu penyembuhan? Bisa sekali, Bu. Jadi chikungunya itu sebenarnya penyebabnya virus, nggih. Virus dan dia self-limiting disease. Jadi kalau dalam jangka 7-9 hari sebenarnya bisa sembuh sendiri. Nggih. Tapi kalau kita bantu dengan 2 produk ini, dia akan lebih cepat sembuh, di 3-4 hari dia sudah membaik. Nggih. Cuma saran saya, DVB-nya cukup 1 di pagi hari ya, waktu sarapan, Dekolnya bisa diulang sampai 3 kali. Pagi, sore, malam. Nggih. Itu nggih. Ini saya jawab lagi. DVB dan Dekol konsumsi minimal usia berapa? Tidak ada masalah, Pak. Jadi kalau dia sudah umur di atas 5 tahun, boleh konsumsi ini. Bahkan kalau memang ada anak balita yang di umur 3-5 tahun yang susah BAB dan sebagainya, bisa diberi DVB 1/4 saja. Rutin pagi sore gitu, sampai dia buang air besarnya normal. Oh, mantap. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, Dekol DVB konsumsi pada penyakit ginjal, Dok? Tidak ada masalah pada penyakit ginjal selama itu bahan bakunya dari bahan alam seperti yang kita punya,
Ini termasuk nutrisi sel, jadi malah membantu pasien penyakit ginjal